dilanjutkan dengan autopoietic, ya. Jadi dalam pemanfaatan spesies liar, ya, kan itu membentuk allopolyploid seperti yang tadi disampaikan kelompok 6, ya Bapak Ibu, ya, itu menghilangkan antar spesies, ya, ternyata kan steril, ya, karena tidak ada mengalami tidak mau berpasangan, pasangannya univalen, bukan di meiosis, ya, akhirnya dia steril Bapak Ibu. Biasanya dilanjutkan dengan autopolyploid, auto atau allo, ya, allo atau auto. Ini kita lihat, ya, bisa auto bisa allo, ya, harusnya allo nih Bapak Ibu, karena dia berasal dari spesies yang berbeda, ya. Maksudnya digandakan di polyploidy Bapak Ibu, ya. Nah, biasanya hanya sebagian kecil, ini karena sebagian saja. Biasanya hanya sebagian kecil dari sifat spesies liar yang dimanfaatkan. Tidak semuanya Bapak Ibu, ya. Misalkan tadi tanaman padi dengan tanaman rumput-rumputan, begitu kan? Dia tanaman rumput-rumputan mungkin bisa tahan suhu tinggi atau kekeringan, begitu kan? Tapi kan kita nggak mau memindahkan setengah genomnya, kan? Kita hanya mau mengambil sebagian kecil saja sifat spesies liar, ketahanannya saja. Bahkan kalau bisa bukan satu kromosom, bukan, tapi kalau bisa hanya gen tertentu saja. Nah, cara ini cara konvensional sebelum adanya mungkin CRISPR, ya, atau mungkin belum adanya transgenik, gitu, ya. Jadi ini masih konvensional, tetapi sampai sekarang pun masih digunakan, Bapak Ibu, ya. Nah, kita sekali lagi hanya ingin memindahkan sebagian kecil dari sifat spesies tersebut, ya. Oleh karena itu memerlukan teknik khusus seperti salah satunya substitusi kromosom, ya. Jadi sekali lagi ketika kita mau memindahkan dengan spesies liar, biasanya kan bukan setengah genomnya yang kita gabungkan, bukan, tapi kita hanya ingin mengambil sebagian kecil saja, dan itu tidak mudah Bapak Ibu, karena kita hanya mau mengambil satu kromosom atau gen tertentu, gitu, ya. Berikutnya ini, ya, pemanfaatan spesies liar dalam pemulihan tanaman. Pengembangan keragaman genetik sangat diperlukan dalam usaha mendapatkan varietas tumbuh tanaman. Nah, keragaman genetik Bapak Ibu, ya, selain dapat diperoleh dari gen unggul tanaman budidaya, ya, seperti varietas lokal, varietas unggul, atau galur-galur percobaan, ya, bisa juga diperoleh dari kerabat liar. Ya, kenapa? Ya, karena sudah banyak dilaporkan Bapak Ibu bahwa spesies liar merupakan sumber gen-gen yang kadang-kadang, ya, menyediakan sumber gen-gen yang menyajikan sifat-sifat penting yang bermanfaat dalam kegiatan pemulihan tanaman. Seperti misalkan menyumbangkan sebagai sumber gen ketahanan hama penyakit, ya kan? Kemudian sumber gen toleransi terhadap cekaman lingkungan, cekaman abiotik, gitu, ya, ada begitu. Jadi tidak hanya dari spesies lokal, spesies unggul nasional atau galur-galur percobaan, tapi bisa juga dengan lewat spesies liarnya, ya, karena dia punya kadang-kadang gen ketahanan, gitu, ya. Tapi bukan seluruhnya yang diambil, Bapak, ya, hanya beberapa sifat yang penting. Nah, Bapak Ibu, salah satu caranya, ya, untuk memindahkan gen dari spesies liar ke varietas budidaya adalah dengan melakukan persilangan kerabat jauh atau kita kenal sebagai interspesifik, ya, interspesies, begitu, ya. Jadi antar spesies, persilangan antar spesies, yang dilanjutkan dengan silang balik dengan salah satu ketuanya, ya. Jadi jangan sampai hanya menyilangkan antar spesies saja, nanti amburadul itu karakternya. Kenapa? Karena 50% adalah gennya budidaya, 50% itu gennya adalah spesies liar. Kalau kita biarkan saja, nggak jadi Bapak Ibu. Makanya seringkali dilanjutkan dengan backcross atau selang balik dengan tetua yang budidayanya, Bapak Ibu, ya. Kenapa perlu silang balik atau backcross ini? Yang pertama Bapak Ibu, untuk meningkatkan fertilitas, ya. Kenapa? Karena tadi kan berbeda spesies, berbeda genomnya, ya Bapak Ibu, tadi menyebabkan
menurunnya fertilitasnya karena tadi mengalami permasalahan saat meiosis tadi, ya. Yang kedua, ini yang paling utama, kenapa perlu silang balik, ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan, ya. Ini untuk mengembalikan genom tetua resipien, ya, atau genom tetua budidayanya, varietas budidayanya, ya, yang kemudian mengandung, ya, jadi inginnya genomnya seperti genom tanaman budidaya, tetapi memiliki, ya, satu atau beberapa gen donor atau gen dari spesies liar, ya. Ini tadi sebagian kecil saja yang kita inginkan, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, tanaman F1, ya, yang steril umumnya disebabkan karena di F1 hasil persilangan interspesifik, ya Bapak Ibu, ya, karena ketidakseimbangan saat perpasangan kromosom saat meiosis. Dengan melakukan silang balik beberapa kali, misalkan ini sampai 25, ya, perpasangan kromosom bisa mendengar kembali. Ya, kenapa? Karena genomnya mungkin sudah sebagian besar mirip spesies yang budidayanya, begitu mirip, jadi bisa normal kembali perpasangannya. Itu, ya. Pemanfaatan spesies liar, Bapak Ibu, dalam pemulihan tanaman yang akan dibahas pada kuliah hari ini, ya, itu ada kromosom addition lines, ya, menambahkan kromosom alien begitu ke dalam varietas budidaya kita, ya. Kemudian substitusi kromosom, ya, transfer sebagian kromosom, induksi translokasi secara genetik, dan penggandaan kromosom. Jadi ini yang kita bahas Bapak Ibu ada hari ini. Ya, yang pertama kromosom addition lines, ya, atau penambahan kromosom alien dari spesies liar ke spesies budaya, substitusi kromosom, transfer. Nah, ini beda Bapak Ibu, ya. Substitusi kromosom, transfer sebagian kromosom, dan induksi translokasi secara genetik dan penggandaan kromosom. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 Bapak Ibu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini kromosom addition lines, ya, atau galur-galur dengan kromosom tambahan. Jadi bertambahnya mungkin hanya 1 atau 2 kromosom saja Bapak Ibu yang mengandung tadi sifat atau gen yang kita inginkan, ya. Galur-galur dengan kromosom tambahan atau kromosom addition line ini, ya, adalah galur-galur dari tanaman budidaya Bapak Ibu yang mendapat tambahan kromosom dari spesies lain, umumnya dari spesies liarnya, tetapi tidak banyak Bapak Ibu, tidak bertambah satu genom, tapi mungkin hanya 1 kromosom, 2 kromosom. Nah, tergantung kita maunya apa, begitu, ya. Tergantung sifat ketahanannya itu ada di kromosom berapa, apakah menyebar di beberapa kromosom atau hanya ada di 1 kromosom, itu akan lebih mudah gitu Bapak Ibu, ya, kalau hanya ada di kromosom 1 tentu begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar namanya mal dan dal. Mal ini M-nya ini monosomik Bapak Ibu. Apa itu monosomik? Jadi dia bukan kelebihan, dia kekurangan tadi 1 kromosom, ya. Kemudian ada dal, disomik, ya, jadi dia kehilangan 2 kromosom, ya. Apa nih? Monosomik menambah. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ini berbeda, ya. Kalau monosomik alien addition line jadi bertambah 1 kromosom. Kalau disomik alien addition line dia menambah 1 pasang kromosom masing. Kalau ini hanya 1 kromosom yang mal Bapak Ibu. Kalau ini dia 1 pasang. Ini ada hubungannya. Kenapa awalnya hanya mal tapi berkembang jadi dal? Ini ada ceritanya Bapak Ibu, ya. Jadi dulunya awalnya mal, ya, monosomik alien, jadi nambah 1 kromosom saja. Tetapi karena ada permasalahan tertentu pada mal, ya, akhirnya berkembanglah disomik alien addition line Bapak Ibu. Jadi 1 pasang, ya. Nah, Bapak Ibu, pembentukan mal dan dal ini, ya, dimulai dari melakukan persilangan interspesifik, ya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan backcross atau silang balik dengan tanaman budidayanya
atau genotipe tanaman budidayanya. Ya, jadi bagaimana kita membuat mal ini, menambahkan ini, ya? Pertama melakukan persilangan interspesifik dahulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini sudah ya. Umumnya kromosom dari spesies liar dalam tanaman mal tidak stabil. Ya, kenapa? Karena gagalnya perpasangan kromosom monosomik tersebut. Ya kan Bapak Ibu, nanti kita coba simulasikan ya. Karena hanya menambah satu kromosom, Bapak Ibu bayangkan saat perpasangan kromosom homolog, ya saat meiosis tanaman mal ini, yang satu ini kan nggak punya pasangan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya ya menjadi tidak stabil, Bapak Ibu. Bisa jadi ketidakstabilannya dia menurunkan fertilitas karena hanya satu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kestabilitasan kromosom yang satu ini, yang mengandung sifat yang kita inginkan, ya, maka dibentuklah DAL, disomik. Jadi dia punya temannya Bapak, satu pasang. Agar apa? Agar saat meiosis nanti dia sudah punya pasangannya, walaupun dari genomnya berbeda. Di satu pasang, ya Bapak Ibu, satu pasang kromosom tambahan, di mana satu pasang itu berbeda genom dengan genom yang spesies budidayanya, Bapak Ibu. Nah, itulah yang DAL namanya Bapak Ibu, ya. Nah, ini ya saya coba simulasikan Bapak Ibu, ya. Ini adalah diagramnya ya. Pertama ini Oryza sativa Bapak Ibu. Ini spesies budidaya ceritanya ya. Di sini dari penelitian yang dikasihkan ya, dia melakukan pemberian perlakuan kolokisin Bapak Ibu. Jadi memberikan kolokisinnya peneliti ini pada tanaman budidayanya. Kalau kemarin kan kita pada F1 Bapak Ibu ya kan? Kalau ini pada tanaman budidayanya. Nanti pertanyaannya kenapa di sini Bapak bukan di F1? Mari dibahas juga itu Bapak Ibu ya. Jadi pada spesies budidaya dengan genom AA ya diberikan perlakuan kokisin sehingga dia tetraploid Bapak Ibu ya. AAAA. Nah, kemudian tetraploid ini ya disilangkan dengan Oryza punctata. Punctata sebagai jantannya Bapak Ibu. Agar apa? Agar ya gen-gen yang ada di sitoplasma dari Oryza sativa itu masih terbawa. Kalau dibalik nanti bahaya Bapak Ibu ya, karena banyak juga kan gen-gen yang ada di sitoplasma ya. Oleh karena itu Oryza sativa spesies budidaya ini dijadikan sebagai ketua betina Bapak Ibu. Agar apa? Agar gen-gen yang ada di sitoplasma ikut terus. Nah, apa kan karena kita inginnya penampilannya tetap sebagai penampilan spesies budidaya, tetapi ketambahan sifat dari kromosom spesies liar. Nah, Bapak Ibu, setelah dilakukan persilangan dapat F1 dengan genom AAB, Bapak Ibu. Ya, ini triploid. Ya, triploid. Nah, ini digunakan ya sebagai betina ya, dilakukan silang balik Bapak Ibu. Dilakukan silang balik. Ya, silang balik dengan spesies budidayanya. Ya. Kemudian ini dilakukan penyelamatan embrio ya. Ini kadang-kadang dia khawatir tidak berkembang embrionya, maka sama ya, karena antar spesies khawatir dia tidak berkembang embrionya, maka dilakukan penyelamatan embrio. Sama dengan ini juga Bapak Ibu. Ya, dapat B cross 1 F1. Nah, setelah ini diapakan Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu, ya, kalau dia sudah dapat nah, saya buat simulasi Bapak Ibu ya, saya coba ini. Nah, kita coba simulasi Bapak Ibu. Ya, misalkan Bapak Ibu saya ambil contohnya dia. Ibu, ya, ini misalkan, ya. Ini Oryza sativa Bapak Ibu misalkan ya. Misalkan. Nah, ya, digandakan ya Bapak Ibu ya. Kita gandakan. Biar sedekan dulu. Kita gandakan Bapak Ibu, ini menjadi ya. Nah, ini
Bapak Ibu. Jadi tetraploid Bapak Ibu. Ya, kita silangkan dengan yang ini. Nah, Bapak Ibu. Ini saya ganti warnanya biru Bapak Ibu. Ya, saya ganti warnanya jadi biru. Ya, Bapak Ibu. Jadi biru. Dapatnya apa Bapak Ibu? Dapatnya akan tanaman diploid ya. Dia akan jadi seperti ini. Nah, ini punya ini ya. Dan punya setengah genom dari yang punctatal. Nah, Bapak Ibu. Ya. Ini seperti ini F1-nya. Ya. Kemudian Bapak Ibu disilamkan ya dengan Oryza sativa lagi. Agar apa tadi tujuannya? Agar sifat dari Oryza sativa terus bertambah, Bapak Ibu. Ya. Kan kalau ini kan bukan setengah ini, mungkin 2/3 dari sativa, ini 1/3 dari punctata. Nah, kita silangkan lagi Bapak Ibu dengan Oryza sativa, ya. Nanti ini bisa dapat Bapak Ibu, dapatnya akan apa? Akan ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita close-kan ya, penampilannya ini bisa dapat seperti ini ya. Foto. Masuk pengamatan terus. Bapak Ibu bisa dapat seperti ini lagi Bapak Ibu. Ya. Dua kemungkinan Bapak Ibu bisa dapat seperti ini ya. Atau dapat bisa dua kemungkinan Bapak Ibu. Ya, bisa dapat seperti yang ini. Ya. Nah, yang dipilih Bapak Ibu adalah yang ini yang ada birunya. Ya, yang ada birunya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ini Bapak Ibu? Ya, bagaimana ini Bapak Ibu? Kita bisa mendapatkan hanya satu kromosom saja. Ini kan masih satu genom Bapak Ibu ya. Dari spesies liar masih dapat satu genom. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hanya satu kromosom saja? Maka dilakukan selfing Bapak Ibu. Ketika dilakukan selfing Bapak Ibu, ya, ketika dilakukan selfing ini, ya ini kan bisa, mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa banyak kemungkinan ya bisa seperti ini Bapak Ibu. Bisa banyak bisa dapat yang seperti ini ya. Kemudian bisa juga dapat yang ini Bapak Ibu. Nah. Ya. Ini. Bisa dapat yang seperti ini atau dapatnya bisa yang ini sama sekali nggak ada kromosom spesies liar. Nah, Bapak Ibu, yang kita pilih adalah yang ini Bapak Ibu. Yang ketambahan spesies ini. Ya. Di sini Bapak Ibu, ya. Kalau kita dapat ini, kita bisa langsung backcross-kan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belum dapat, maka di selfing saja Bapak Ibu. Ya, selfing begitu. Di selfing ini, nah ya ini, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita ingin dapat mal, Bapak Ibu, ini maka yang ini kita langsung backcross-kan Bapak Ibu. Ya. Yang ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin dapat mal, maka yang ini kita backcross-kan. Nah, langsung kita backcross-kan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ini langsung kita backcross-kan. Yang ini. Kalau ingin dapat mal, sampai beberapa generasi. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingin dapatnya adalah dal, ya, dapatnya dal, makanya harus di-selfing dulu Bapak Ibu. Harus di-selfing. Jadi kita silangkan Bapak Ibu. Ya. Ini kita silangkan Bapak Ibu. Ya. Ini kita silangkan dengan yang samanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa dapat nantinya adalah kita bisa dapat kalau ini kita selfing Bapak Ibu. Oh ya, salah. Yang di selfing bukan yang ini Bapak Ibu, yang di selfing
Kita Bapak Ibu. Yang tiga ini kita selfie, ya. Yang ini kita selfie Bapak Ibu. Yang apa yang ya. Yang apa? Yang ini kita selfie agar apa? Agar kita bisa dapat, kan kalau kita selfie kan nanti bisa dapat peluang dapat yang ininya sama, bisa dapatkan gambar ini. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau kita selfie ini kalau kita selfie ini, kita silakan Bapak Ibu. Nah, ya, kita bisa dapat gametnya adalah yang satu ada ini, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa dapat gamet yang kita bisa dapat gamet ini Bapak Ibu. Nah, ya kan? Ketika kita dapat gamet yang ini dan yang itu, ya, ini kan berarti dia fertil sebagai jantan Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini kan dia normal, bisa fertil karena dia pas perpasangannya. Ketika dia bertemu nanti, ya, jadi dapatnya akan seperti ini Bapak Ibu. Dapatnya akan genotipenya ya, akan dapatnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, ya. Akan dapatnya seperti ini. Nah, maaf ya Bapak Ibu, ini agak acak nih. Seperti ini ya dapatnya ya. Dan nah ini Bapak Ibu, nah ya kan dapat ini genotipenya Bapak Ibu. Setelah dapat genotipe ini, bagaimana caranya di selfing Bapak Ibu? Ketika di selfing yang dua ini kan tidak berpasangan Bapak Ibu kan, yang dua ini tidak berpasangan akan hilang. Yang punya pasangan adalah yang ini saja nih. Nah, yang ini saja nih, yang ini, yang biru ini, dan yang merah. Nah, yang merah kan bertambah satu pasang Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai DAL, Disomic Addition Alien Gain. Alien Line. Sorry Bapak Ibu ya. Kalau yang ini, kalau ingin buat mal gampang Bapak Ibu. Tinggal dapat ini langsung di backcrosskan, tetapi ya apa kelemahannya? Ini dia tidak punya pasangan Bapak Ibu. Tadi ada ketidakstabilan. Tapi kalau kita buat ini, yang biru ini punya pasangan Bapak Ibu. Ya kan? Nah, itu dia Bapak Ibu. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Yang F1 AAB Pak Arya, ya yang itu. Enggak versi kan. Dalam keadaan triploid. Iya, betul. Ya Pak. Umumnya kan kalau dalam jauh gitu Pak. Nah ini apakah ada treatment khusus atau gimana sehingga ketika diselangkan kembali dengan Oryza sativa yang budidaya itu menghasilkan BC1? Nih, oke Bapak Ibu. Jadi dia benar nih menurut Pak Rizky ya. Jadi yang F1 ini triploid Bapak Ibu. Nah, tanaman triploid ini ya, dia biasanya mandul. Bukan mandul sih. Biasanya apa? Serbuk sarinya itu sedikit. Bahkan tidak ada kadang-kadang. Ya. Pada semangkatan biji kan harus ditanam lagi tanaman diploid kan di sampingnya kan gitu kan ya. Nah, tetapi sebagai betina, ya, dia masih normal-normal saja, gitu. Masih normal-normal saja, ya, gitu. Nah, kemudian silakan dengan jantan yang diploid, gitu. Nah, kan kemungkinannya bisa dapat yang ini tadi, yang itu, kemudian yang tadi ada dua lagi ya. Nah, kita pilih yang ini, Bapak. Yang ini, ya. Ini dia sebagai betina, sebagai jantan, dia juga steril sebagai jantan. Tapi sebagai betina, dia masih fertil. Ya kan Bapak Ibu kemarin ada soal ujian kan, ketika dia sebagai tanaman monosomik, sebagai betina, dia masih normal kan Bapak Ibu ya. Tapi sebagai jantan, dia nggak bisa menghasilkan yang ada ininya begitu. Ya ada kelebihannya ini.
ini disilangkan lagi, dibackwardkan lagi untuk dapat mal. Ya. Jadi kalau dapat mal adalah yang dapat monosomik ini langsung dibackwardkan terus Bapak Ibu. Backwardkan lagi begitu. Itu mungkin Pak Rizky ya. Jadi ini masih bisa karena dia sebagai betina. Tapi kalau sebagai jantan akan sulit. Ya, peluang dapat polen yang fertil tuh kecil karena harus dalam keadaan seimbang sekali ini pembagian saat napasnya. Itu mungkin Pak Rizky ya. Baik Pak. Berarti harus sebagai betina. Iya betul Pak. Nah makanya Bapak Ibu ini kalau ada yang sudah menikah belum punya keturunan, jangan langsung menyalahkan ibunya. Karena ternyata yang lebih sensitif yang jantannya kalau pada tanaman Bapak Ibu. Sensitif ya. Sebagai betina ini dia masih bisa Bapak Ibu. Tapi sebagai jantan dia nggak bisa. Biasanya kecil banget bisa menyerbu dapat pola yang bagus. Ya peluangnya. Itu mungkin ya Pak Rizky. Satu lagi Pak. Ya, boleh. Saya masih tadi agak terlewat yang terkait pembentukan mal ini di BC1F1 ini. Yang duanya itu memang seperti apa ya? Saya masih kurang paham. Yang kromosom biru yang 2 hilang ini. Oh, Bapak ya, baik. Kenapa bisa dapat yang seperti langsung monosomik begini ya, Pak Rizky ya? Ya, yang mal ya betul. Oke. Karena ya Bapak Ibu, saya sedikit lagi di prosesnya saya bagi dua saja ya. Ini pembentukan mal Bapak Ibu yang selfie saya hapus dulu. Saya geser dulu Bapak Ibu. Ini salah. Bisa dapat yang seperti ini Bapak Ibu. Kan ketika kita melakukan persilangan ya, ini antara yang triploid dan diploid ini, ya kan? Kan kita bisa dapat gametnya macam-macam ya ini Pak ya, Pak Rizky ya. Kita bisa dapat gametnya, bisa dapat gamet yang, karena kan gametnya dia masih bisa dapat gametnya yang seperti ini ya Pak Rizky, gitu kan, normal saja ya. Bisa dapat gamet yang hanya begini saja gametnya ya. Bisa dapat gamet yang ini. Nah Pak Rizky ya, kan bisa dapat gamet yang seperti ini, dapat gamet-gamet yang seperti itu, atau seperti ini lagi, atau bahkan hanya dapat yang merah saja gamet. Nah, hanya ini saja kan Pak Rizky ya. Kan peluangnya begitu ya, dapat gametnya ya untuk betina. Ya betul Pak. Ketika dapat jantan kan dapatnya yang ini Pak. Pasti ini kan, ketika dia ketemu dengan gamet ini jadilah ini. Gitu. Itu Pak Rizky mungkin. Ya. Peluang 3 itu memang apa kejadian di lapangannya gitu ya? Iya Pak Rizky. Jadi dan kalau dia sebagai jantan, dia akan bisa menghasilkan polen kalau gametnya ini seperti ini. Nah pas pembagian seperti ini, gamet ini, maka yang triploid masih bisa menghasilkan polen. Gitu. Oke. Main peluang juga ya. Kita iya Pak. Tidak langsung. Doanya harus kuat. Itu mungkin. Baik Pak Arya. Terima kasih Pak. Pak Arya izin bertanya. Boleh Pak Sandi. Oh iya Pak, ini Pak, kan kalau dicontoh kan 3, sedangkan kalau di alam itu kan kadang bisa sampai kadang 9, kadang berapa kromosom gitu. Itu cara menyeleksikan kan yang dicari itu kan ada cuma 1 Pak. Itu caranya tahu kromosom yang 1 ini yang saya target gitu, target saya yang ini. Gimana? Ceknya gimana Pak? Kalau zaman dulu Pak Sandi ya,
kan kita sudah tahu sifat yang kita inginkan sifat yang mana kan. Kita fokusnya bukan, kita tidak melihat kromosomnya, tapi yang kita cek adalah sifatnya itu ada apa tidak di generasi hasil ini, begitu. Ketika ada, Pak Andi, ya udah itu kita langsung backcrosskan saja, nggak peduli. Sebenarnya kita nggak tahu apakah itu satu kromosom kah, dua kromosom, kan nggak kelihatan kan ya Pak Andi ya, gitu kan. Tapi ketika ada sifat yang ada di situ, sifat yang khusus itu saja, ya, Pak Andi. Jadi kalau bisa menyeleksinya adalah nanti dapatnya mirip semua yang punya kita begitu, tapi ada tiba-tiba tahan. Nah, kan Pak Andi ya gitu. Nah, itulah. Jadi kita menyeleksinya di sini yang paling mirip begitu dengan yang budaya, tetapi punya sifat tertentu dari spesial. Nah, dengan demikian kita bisa menduga bahwa itu ketambahannya mungkin hanya sedikit dari spesial, tetapi sudah membawa yang sifat yang kita inginkan gitu, Mas. Gitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan kita bisa menggunakan kemarin PIS, ya, pakai GIS begitu kan. Kalau dulu mungkin hanya seleksinya seperti itu, atau saat melihat perpasangan di mana di kromosom begitu. Ini ditanam, dilihat kromosomnya. Apakah ada satu atau dua yang tidak berpasangan gitu, Mas Andi. Itu bisa Mas Andi. Jadi, baik, terima kasih Pak Arya. kalau nggak di bawah mikroskop, maka kalau ini kita lihat ada satu kromosom ya yang tidak punya pasangan, mungkin yang univalen, akan terlihat satu yang univalen. Gitu Mas Andi. Kalau nggak di mikroskop ya. Kalau kita dapat ini ya, ada 3 misalkan kalau kasusnya ini ya Mas Andi, ada 3 kromosom yang univalen. Tadi kan terlihat kan ya, yang allodiploid yang tadi Brassica dan Rapanus itu terlihat karena dia berbeda, ini masing-masing di univalen. Oh. Ya. Siapa? Itu mungkin Mas Andi. Siapa ya? Oh iya, Pak Arya izin tanya lagi. Itu kan antara F1 AAB dengan AA itu kan dilakukan penyelamatan embrio. Jadi embrio rescue yang di lab itu Pak ya, kalau gitu. Betul. Karena tadi yang mungkin karena ini betinanya dia ada spesialnya, mungkin nanti Pak Bayu bisa menambahkan juga ini karena ada spesialnya. Ya, kadang-kadang mungkin semangka tanah biji Mas. Semangka tanah biji kan tidak ada bijinya full kan ya Mas Andi ya? Iya Pak. Kadang-kadang ada putih atau jarang yang itu banget. Nah itu kita, padahal embrio sudah mulai terbentuk, itu dipindahkan, Mas. Kita selamatkan biasanya. Gitu. Taruh mungkin entah itu saya nggak tahu apakah dikuburkan atau di mana begitu ya penyelamatannya. Tapi kadang-kadang juga terbentuk biji juga begitu ya. Gimana Pak Bayu? Mungkin Pak Bayu punya pengalaman? Ya sedikit diskusi Pak Arya, itu tadi kan F1 AAB triploid sama Orisa sativa ya. Di backcrosskan pertama itu ada penyelamatan embrio, memang kadang-kadang persilangan itu kan mendapatkan benih yang sedikit. Benar Pak Arya tadi bisa dikulturkan atau biji yang tumbuh itu langsung ditanam ya. Semoga itu menjadi tanaman yang baik. Biasanya sebelum polinasi atau setelah polinasi itu biasanya itu kalau sebelum polinasi gugur bisa, setelah polinasi gugur juga bisa gitu. Nah kalau BC1F1 itu mungkin kalau sudah ada penyelamatan embrio dan tanaman kita katakan sudah normal begitu, berarti BC1F1 sampai F3 itu berarti cuma hanya menyeragamkan hasil persilangan dari B dan Orisa sativa AA itu. Jadi hanya tapi gennya Orisa sativa itu sudah ada, sudah masuk di F1 triploid AAB itu tadi. Jadi tinggal digenerasikan sampai ke F3 ataupun F berapa sesuai formula yang diinginkan gitu. Nah kalau untuk BC1F1 sama Orisa sativa itu berarti mungkin mau memasukkan gen yang diinginkan, mungkin ketahanan ataupun itu fenotipiknya mungkin jadi BC2 sampai BC3 mungkin bahkan BC4
BC5 gitu ya Pak Arya ya. Iya betul. Supaya mirip banget sama order sativa, tapi hanya sifat yang ketahanan tadi yang pindah begitu, gitu Pak. Jadi ini prosesnya untuk apa tadi malnya itu. Jadi kan inginnya semua mirip order sativa, karena kan harus beberapa kali ya. Kalau ini kan mungkin masih 50% gitu kan sativanya. Ketika dibekroskan ya 70% naik ya secara teori Bapak Ibu ya. Ketika dibekroskan lagi mungkin naik jadi 87, sekian persen sampai beberapa kali bekros. Ya. Kalau ini mungkin untuk dapat dalnya nih Bapak Ibu. Jadi kan kita punyanya mal Bapak Ibu kan, ya kan? Kalau punyanya ini mal ya, atau kita punya yang ini Bapak Ibu, point ya. Tapi kan untuk dapat dal gimana caranya? Dari sini kan kita nggak mungkin punya jantan yang tiba-tiba ada ini kan Pak Bapak Ibu yang punya gamnya tiba-tiba ada jantan yang seperti ini kan nggak punya Bapak Ibu kan ya? Nggak bisa kan Bapak Ibu sebagai gamet sebagai polen kan kita nggak punya ini, dia nggak stabil, dia pasti polennya steril gitu. Maka kita ngambilnya dari yang ini ya, dari yang dapat yang ini di selfie ya, sudah stabil nih, sudah dapat embrio bisa sekali gitu sampai kita dapat mungkin yang ini. Nah, jadi nanti terlihat saat pengamatan di kromosom tidak ada lagi rivalen, berarti Ibu ya itu sudah punya tadi ketambahan dua kromosom, tapi kedua kromosom itu dalam sepasang. Itu mungkin ya Mas Andi, Pak Rizky, terima kasih Pak Bayu ya. Nanti sering diskusi nih teman-teman kita, jadi di sini ada banyak yang sudah berinstansi ya, bisa berdiskusi banget, seru deh gitu ya. Kalau secara penamaan Pak Arya ya, ini apakah spesies apa? Kenapa Pak Rizky? Kalau ini kan awalnya disilangkan dengan 2 spesies. Nah, turunan ini yang dihasilkan dengan kondisi mal atau dal ini, apakah disebut spesies baru? Nah, ini kalau ini tidak Pak Rizky. Kenapa? Karena sifatnya kan karena di backcrossan terus ya, ini 90 sekian persen masih mirip spesies. Berbeda spesies ya Pak Rizky, dia seperti yang alopolipoid kemarin ya, jadi setengahnya itu genom yang satu, setengahnya genom yang satu lagi, jadi ada sama banyaknya gitu Pak. Kalau ini kan hanya ketambahan satu saja kromosom gitu, dan sifat yang lainnya mirip banget dengan order sativa, maka masih spesiesnya order sativa tapi ketambahan satu kromosom gitu Pak. Kesamaannya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, boleh. Yang tadi Pak, kalau misalnya BC1 F1 berturun, terus BC2 F1 sampai BC3, menurut Pak Arya ini yang BC1 F1 digenerasikan sama sampingnya BC2 F1 itu menurut itu nanti jadinya apa Pak Arya? Misalnya kita diskusi. Kalau yang ini Pak, kalau yang ini ya, yang BC1 F2 ini kan di selfing ya. Kalau di selfing berarti kan 50% akan dari ini lagi, 50% dari yang ini lagi begitu. Karena di selfing apa akibatnya? Berarti masih ada nanti genom dari spesies liarnya. 50% ada, mungkin karena ini hanya dipoid, ini tetrapoid ya. Mungkin akhirnya genom dari spesies liarnya masih agak besar Pak. Kalau di selfing saja. Kalau di selfing saja, maka genom spesies liarnya masih agak besar, begitu. Ya, maksudnya sifat-sifat yang lain begitu kan masih agak besar. Oleh karena itu, ya kita perlu di-backcrosskan sampai beberapa kali. Ini yang di selfing ini sebenarnya untuk dapat ini Pak Bayu, menurut saya ya, dapat yang disomiknya itu, gitu. Ketika sudah dapat disomik, sudah dapat sepasang yang ini, yang birunya sepasang, ya, maka kita backcrosskan saja. Backcross selfing sama sih perlu di-selfing juga untuk melihat misalkan ketahanan kan gitu ya. Backcross itu kan tidak selalu backcross terus kan ya. Backcross di selfing untuk apalagi kalau gennya dia reses apa ya. Backcross lagi, selfing lagi, backcross lagi, selfing lagi, itu nanti mata kuliah
pemulihan tanaman ya Bapak Ibu semester depan ya. Nah itu akan belajar metode backcross Bapak Ibu, yang detail sekali begitu. Oh, ada kemungkinan tidak Pak itu BC1 F1 digenerasikan itu nanti jadi CNS, terus yang BC2 F1 itu nanti B-nya atau nanti malah bahkan jadi restorernya gitu. Nah, ada itu kemungkinan Pak. nggak itu? Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nanti semester depan ya, itu akan diterangkan detail Pak Bayu dan Bapak Ibu dengan oleh Pak Hajrial bagaimana membentuk CMS. Itu dikasih tahu rasanya bagaimana backcross dari awal, bagaimana seleksinya itu akan dikasih tahu. Dan itu Pak Bayu ya ternyata memang tidak bisa hanya selfing saja, tidak hanya backcross saja. Jadi bolak-balik selfing, backcross gitu Pak Bayu. Iya sih, kalau saya CMS baru biasanya saya tes cross kan ya Pak ya. Kalau untuk yang style lanjut CMS yang fertil itu biasanya nanti tak buat bahan B-nya gitu. B-nya yang fertil itu tak lanjutin, nanti tak tes cross kan dengan CMS saya. Terus untuk yang fertil biasanya lanjut ke BPS untuk taman restor. Tapi makanya ini kalau misalnya ini CMS ataukah sama B-nya atau rektor ya nanti kuliah lanjut lagi. Kalau yang ini kalau hanya di backcrosskan saja itu bisa tertutup menurut saya Pak CMS-nya. Kalau di backcrosskan saja ya Pak ya akan tertutup, jadi kita nggak bisa menseleksi kan seleksinya, maka perlu di selfing ya kan begitu Pak ya. Akan muncul lagi nanti yang mel sterilnya, yang mandulnya kan. Iya. Jadi memang kombinasi itu menarik tuh. Saya baru tahu rahasianya CMS ya dari Pak Hajrial cerita. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, ini masih slide 10 nih. Tadi Mas Rahman mau bertanya, Mas Rahman ya? Ya Pak, tadi saya masih bingung yang di ini Pak. Dari yang F1 AAB itu disilakan yang jasa Pak kan dilakukan pengamatan embrio karena AAB berarti kan nanti karena nggak stabil ya yang si kalau pasangannya. Nah di BC1F1 itu komposisi kromosom seperti apa? Jadi kan tadi kan apakah akan sama hasil backcross ini apa kemungkinan sama dengan F1-nya Pak? Itunya AAB juga. Nah kalau dari peneliti ini ya dia sudah lebih vigor ya karena sudah di backcrosskan gitu kan. Jadi komposisi yang order statifanya ya itu sudah lebih banyak dan biasanya yang akan vigor ya, yang vigor nanti mungkin genom intinya yang order statifanya mungkin sudah lebih banyak kita di backcrosskan ya. Jadi ketimpangan nanti lebih stabil lah, makanya dia tidak oleh penelitinya tidak dilakukan penyelamatan embrio lagi begitu Mas Ram. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi itu baru prosesnya saja membentuk mal dan dal. Nah sekarang manfaatnya mal. Mal itu sekali lagi kromosom budaya kita ketambahan hanya satu sifat ya, monosomik. Kalau monosomik berarti satu kromosom sebenarnya Pak ya Bapak Ibu. Sekarang lebih canggih lagi Bapak Ibu, kita bisa memindahkan hanya satu gen saja. Sekarang kita bisa lakukan itu. Walaupun masih terus dipelajari protokol yang tepatnya begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, mal atau monosomik alien addition line ini dia digunakan untuk menguji efek dari penambahan kromosom ya. Jadi kita tambahan kromosom nomor 1 gitu, nanti dilihat apa yang terjadi. Nah, begitu kan? Di situ manfaatnya salah satunya Bapak Ibu ya. Selain untuk memperbaiki karakter yang kita inginkan. Dengan mengamati fenotipe tanaman mal akan diketahui efek dari penambahan kromosom asing tersebut. Sekaligus dapat memetakan gen pengendalinya ya. Karena kalau kita tambah satu berarti kan yang kalau ada perubahan berarti itu semua karena ada perubahan di kromosom nomor 1-nya saja. Berarti karakter-karakter yang berubah itu terkait dengan kromosom nomor 1. Kita bisa juga itu karakter apa saja. Ya, itu salah satu pemanfaatan mal. Ya, Bapak Ibu. Misalkan jika terjadi mal pada kromosom nomor 1, maka fenotipe yang ditampilkan ya kalau ada perubahan adalah gen-gen ya
yang terletak pada kromosom nomor 1 tersebut. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa pastikan, oh berarti kalau saya nambahkan kromosom nomor 1 nih untuk mal ya, ternyata ditahan, berarti gen ketahanan ada di kromosom nomor 1 begitu. Tapi kalau sama saja nggak berubah, berarti gen ketahanan bukan nomor 1, tambah lagi coba mal dari kromosom nomor 2 begitu. Ternyata tahan Bapak Ibu. Nah, berarti gen ketahanan ada di kromosom nomor 2 gitu. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya pada tanaman padi ini peneliti yang tadi ya. Begitu dia dapat banyak, ada 15 kalau tidak salah ya. Saya baca 15 mal begitu. Berapa? 1 2 3 4. Ada 15 kalau tidak salah ya malnya. Dan beda-beda padahal hanya ketambahan 1 kromosom saja. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Baik, itu mal jandal ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, kita untuk dal juga Bapak Ibu, kadang-kadang itu tidak stabil juga, kadang ya dal ya, saya nggak tahu kenapa ini coba fenomena seperti apa, tapi untuk lebih meningkatkan kestabilan kromosom ya, maka dari tanaman dal ya dibuat substitution, dia diganti Bapak Ibu, diganti substitusinya begitu ya, melalui substitusi kromosom ya. Apa itu substitusi kromosom? Ya, substitusi kromosom adalah pertukaran sepasang kromosom spesies tanaman tertentu dengan sepasang kromosom kerabatnya. Kalau dal, Bapak Ibu, kalau dal kadang-kadang itu tidak stabil juga, makanya juga kita lihat Bapak Ibu gimana kejadiannya ya. Contohnya kultivar gandum ya di Jerman tahun 30-an ya, telah dihasilkan melalui proses substitusi kromosom. Kromosom donor berasal dari rai, sedangkan kromosom resipien berasal dari wheat, gandumnya Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu ya. Ini monosomik lainnya ya. Jadi 2N Bapak Ibu sama dengan 41 ya. Ada 20 pasang kromosom, ini kromosom asalnya ya Bapak Ibu, gandumnya ditambah 1 kromosom. Makanya monosomik line. Nah, disilangkan dengan disomic addition line. Ya, disilangkan. Ini rainya Bapak Ibu, ini gandum, ini rainya. Nah, rainya disomik Bapak Ibu. Di sini 44 ya. 21 pasang ditambah 1 pasang kromosom berbeda spesies. Ya, Bapak Ibu. Ini gametnya bisa dapat 21 kromosom atau 21 atau 20 kromosom dari yang ini Bapak Ibu. Kalau yang satu lagi, rai ini dapatnya adalah gametnya ya, ada 22 kromosom, tetapi yang satu ini 21 tambah 1A ya, tambah 1A. Nah, ketika disilangkan dapatlah Bapak Ibu 42 kromosom yang terdiri dari tadi ini ya, 20 kromosom ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena perpasangannya ini mirip Bapak Ibu, 20 di sini Bapak Ibu, 20 di sini ya. Ditambah 1 kromosom dari sini ya, karena nggak ada pasangannya ya, tambah 1A dari sini. Nah, yang punya pasangan hanya yang ini saja Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, dilakukan persilangan lagi dengan disomic addition lain tadi ya, di backcrosskan lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu backcrosskan dapat gametnya bisa beberapa kemungkinan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Bisa dapat gamet yang normal saja, hanya yang normal saja. Bisa dapat gamet yang normal tambah 1 monosomik yang 1I ya. Bisa dapat yang normal tambah 1A. Bisa dapat yang normal tambah 1 dan tambah 1A. Ini kemungkinan gametnya. Kalau betina dia banyak peluang bagi betina. Ya, 20 ini 20 kok ini ya pasangannya ya. Kita lihat Bapak Ibu, 20 yang berpasangan ini tambah 1A. Iya, 1A harusnya. Ya. Harusnya hanya tambah 1A saja Bapak Ibu. Ini harus samakan Bapak Ibu ya. Nih. Ini Bapak Ibu mohon maaf ini
seperti salah nih, ikutnya nih. Dapatnya 21, ya 21 dan 1A harus. Saya ganti Bapak Ibu ya. Semoga kan sama-sama nih tipenya Bapak Ibu ya. Nah, ya sama-sama kan. Maka ini juga harusnya sama. Sudah JPEG gambar Bapak Ibu, saya nggak berubah. Ya. Ya harusnya di sini 21 Bapak Ibu ditambah 1A sama seperti atas. Ya. Nah, hibridanya ya bisa dapat 42 kromosom, 43 atau 44. Nah, kombinasinya adalah ini Bapak Ibu. Ya, bisa 21 yang berpasangan ya. Kan berpasangan Bapak Ibu. Nah, ini berpasangan ya. Ya, ditambah apa? Ditambah ini kalau ini bisa 21, ini bisa tambah ini dan itu. Ya. Ini dan itu dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu. Ya, dari sini Bapak Ibu. Tapi ini salah harusnya ini. Ya, ini tambah dari sini Bapak Ibu, bisa dapat 2 ya. Nah, ini dikombinasikan saja Bapak Ibu. Nah, yang terpilih Bapak Ibu, yang terpilih adalah yang ini. 20 bivalen ya, tambah 1i tambah ini. Kenapa? Karena kalau ini kita selfing, kita bisa dapat ini Bapak Ibu. Nah, 20 yang kromosom budaya dan 1 pasang kromosom kromosom IA ya mungkin ya. Nah, di sini kan terlihat Bapak Ibu kita mensubstitusi tadinya ini ya, ketambahannya kita pindahkan ya ini ke sini Bapak Ibu. 1 pasang ini kita pindahkan ke sini. Ya. Gitu Bapak Ibu. Makanya ini yang disebut sebagai tadi substitusi kromosom, ini mengganti. Jadi dia mengganti tadinya kita sudah punya ketambahan atau apa, kita ganti itu dengan dengan yang kromosom lainnya. Ini yang dilakukan oleh peneliti ini, ya. Dan ini yang terpilih. Dan ini stabil Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat meiosis ini punya pasangan kan 10 pasang, ya. Maaf 20 Pak. 20 pasang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 1 pasang yang ini, yang IA gitu. Ya, jadi normal. Makanya gandum walaupun dia hexaploid begitu, ya. Itu dia masih biasa saja begitu. Ya, karena pas gitu ya. Tidak kelebihan 1, tidak kelebihan 3 begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi persilangan antar tanaman yang mempunyai komposisi ini genotipenya Bapak Ibu ya. Sebagai betina ya dengan dal yang ini ya. Maka gametnya kalau yang betina tadi ini dapat ini. Kalau yang gametnya jantan dapatnya bisa 21i, 1i dan 1ia. Ini dari mana Bapak Ibu ya dapat satu ini ya? Oh, saya tahu. Ini 20 ini 1 pasang lagi. Nah, ya. Dia 1 pasang ini sebagai i saja ya. Ini 20 ini Bapak Ibu ya. Tambah yang ini. Ketika dikombinasi ini Bapak Ibu yang satu membentuk ini. Dari mana? 20 ini berpasangan ya kan? Tambah 1 i saja tambah 1 ia. Kalau yang ini dapatnya 20 pasang ditambah 1 pasang i saja ditambah 1 ia. Kalau yang satu lagi 20 pasang begitu tambah 1 yang i saja tambah 1 pasang yang ia Bapak Ibu ya. Kalau ini dapat lengkap nih Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya fertil Bapak Ibu, tapi tidak dipilih untuk diselfing. Kenapa? Karena tujuannya kita ingin mensubstitusi yang tadinya dapatnya ini Bapak Ibu, yang tadinya ini kita pengen substitusi ya. Nih. Jadi tinggal dengan IA ini. Kan tadinya Bapak Ibu tidak ada IA-nya kan Bapak Ibu. Nah, ingin substitusi. Makanya yang dipilih adalah yang ini. Ya. Ini dipilih untuk diselfing. Diselfing ya Bapak Ibu. Diselfing. Kenapa diselfing? Karena nanti tetua jantannya kan nggak mungkin menghasilkan polen yang ada ininya Bapak Ibu ya. Pasti polennya 20i dan 1a. Ketika ketemu nanti ya, ketemu yang 20 ini ia lagi, dapatlah nanti yang seperti ini. Nah, ini yang diperoleh. Wah, ini
ini offline ya, kalau online kalau offline seru cara-caranya Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu, ini prosesnya saja, jangan takut Bapak Ibu, ini proses salah satu menggambarkan proses substitusi kromosom. Jadi mengganti, kalau tadi kan menambahkan, kalau ini kita ingin mengganti sepasang kromosom yang ada di kita dengan sepasang kromosom di tempat lain. Jadi tetap tidak berubah jumlahnya kalau tidak salah ya, masih tetap enggak, ini 41 ya, intinya tidak banyak perubahan, tidak menambahkan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Ini yang mesinnya nih Bapak Ibu. Ya. Bahannya kemarin nggak ada bahannya, nggak dikasih ya. Nanti sekalian saya kasihkan bahan hari dan minggu lalu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kromosom asing hanya akan disubstitusi oleh kromosom homoelognya. Jadi syaratnya substitusi kromosom itu harus dengan kromosom homoelognya. Ya. Tetapi ada konsekuensinya Bapak Ibu, karena adanya substitusi kromosom tadi ya, ada kromosom resipien yang tereliminasi. Ya kan? Tadi contohnya apa? Yang 1I tadi hilang, ya kan? Ini Bapak Ibu. Tadinya punya ini Bapak Ibu, ya, karena disubstitusi oleh yang ini, pindah ke sini, maka ini akan hilang. Dia akhirnya kan Bapak Ibu, tidak ada I lagi Bapak Ibu. Jadi ini 1IA, ya, 1 pasang IA ya, IA. Ya. Itu apa namanya konsekuensinya. Nah, jika kromosom asing tanaman tersebut telah masuk ke dalam genom suatu tanaman komersial, maka ya nanti perilakunya akan mengikuti genom tanaman komersial sehingga dia menjadi lebih stabil. Begitu dibandingkan dal dan malnya. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, ini kromosom pada gandum Bapak Ibu. Kenapa ya? Dia bagus-bagus saja Bapak Ibu gandum itu. Padahal ada hexaploid ya. Karena kan dia punya genom A, B dan D. Ini yang seperti tadi analisa ini Mas Bariza subsen ya, saya lupa. Ternyata kemiripan antar genomnya ini mirip Bapak Ibu. Misalkan ini genom nomor genom yang A ya, nomor satunya Bapak Ibu ya, dia mirip dengan nomor berapa ini? Intinya ada kemiripan Bapak Ibu, ya, dengan genom B-nya, begitu, ya. Ada kemiripan juga dengan genom D yang ini kromosom homoelog. Yang ini juga Bapak Ibu. Jadi dia punya ini nomor 14 ya. Jadi kromosom nomor 1 ini punya kemiripan dengan kromosom nomor 14. 14 itu ya adalah genom B Bapak Ibu. Sementara kromosom nomor 2 yang genom A ini dia memiliki dengan kromosom nomor 13 ya. Adalah sinteni. Nah, ya benar sinteni ya. Bariza ya ini. Ya, jadi ini miripnya sangat dekat begitu ya, homoelognya begitu. Ya. Kromosom misalkan nomor berapa nih? Nomor 6 dari genom A. Mirip dengan kromosom nomor 10 ya, yang genom B ini, dan mirip dengan kromosom nomor 19 ini Bapak Ibu. Ya, di kromosom D. Jadi santai saja gitu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini pada gandum ya. Gitu. Nah, tadi sudah ada kromosom addition alien lain. Mal, dal. Berikutnya sudah ada substitusi kromosom. Berikutnya ada transfer sebagai kromosom Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana fenomena transfer kita lihat Bapak Ibu ya. Substitusi kromosom umumnya lebih stabil, yang tadi ya, lebih stabil daripada penambahan kromosom. Tetapi Bapak Ibu, apa kekurangannya coba Bapak Ibu? Kalau substitusi, ya, keberadaan gen-gen ya, yang linked yang tidak diinginkan pada kromosom tersebut, ya, itu kadang-kadang ikutan, jadi terikut begitu. Misalkan kita hanya ingin mengambil gen ketahanan, ternyata gen ketahanan terpaut gitu kan dengan sifat yang berduri lah begitu, kan jadi susah begitu, ya.
Keadaan yang diharapkan adalah sebenarnya memasukkan gen-gen target saja dan mengeluarkan gen-gen lainnya yang tidak berhubungan, ya, yang terbawa dalam kromosom. Jadi sekali lagi kita hanya ingin memasukkan gen-gen terkait yang sifat kita inginkan, ya. Jadi kalau ketambahannya satu genom gitu, wah itu kan acak-acakan tanaman kita jadi Bapak Ibu. Ya, kita inginnya hanya satu sifat saja, satu gen saja. Ya. Transfer sebagian kecil dari kromosom merupakan hal yang biasa terjadi pada proses rekombinasi. Ya, itu biasa, ini biasa. Ya, transfer sebagian kromosom dari spesies liar sudah banyak dilakukan oleh pemburu tanaman. Sebagai contoh, transfer gen ketahanan belas dari Oryza minuta ke Oryza sativa, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau memang ternyata sifat itu dikendalikan oleh beberapa gen yang tersebar dalam beberapa kromosom, maka tiap mau tidak mau kita harus pakai transfer, Bapak Ibu. Ya, kalau dia menyebar di beberapa kromosom ya gen ya. Tapi kalau dia hanya satu gen, misalkan tadi seperti yang disampaikan Mas Rahman tadi dan Mas Bahrul ya, yang tadi tomat tadi begitu, misalkan ya, itu lebih mudah begitu. Tapi kalau dia menyebar, maka kita harus pakai transfer. Nah, kalau pakai transfer, apa jadinya Bapak Ibu? Ya kan, banyak sifat tadi bawaannya masuk ke tanaman kita begitu ya. Nah, ini tanaman Becross 2 yang tahan belas ya dan progeny selfie-nya fertil serta tidak menunjukkan adanya sifat-sifat morfologi Oryza minuta secara tidak langsung menunjukkan bahwa materi genetik yang ditransfer dari foliarnya hanya dalam jumlah kecil ya. Ini beruntung kalau dapat langsung Bapak Ibu, dapat Becross 2 ya, kemudian fertil dan morfologinya ya, morfologinya seperti tidak ada yang minuta, maka ini sudah masuk dan apa ya, masuknya kecil dari spesies liar. Nah, bukti lainnya lagi tadi yang seperti ditanyakan Mas Andi, bagaimana kita tahu gitu kan, yang masuknya satu gitu misalkan, atau beberapa saja. Bisa lihat dari perpasangan kromosomnya saat meiosis. Ya, kalau ada tiba-tiba yang kromosomnya misalkan univalen, gitu, ya, maka diduga atau trivalen begitu ya, kan trivalen itu dari satu yang tidak jelas maksa berpasangan gitu ya. Maka diduga kalau banyak kejadian yang tidak normal saat berpasangan, maka diduga banyak masuk tuh gen-gen dari kerabat liarnya. Tapi kalau hanya satu, hanya dua, mungkin ya sebagian kecil saja yang pindah, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait transfer kromosom. Sudah sedikit lagi Bapak Ibu. Ini berikutnya ada cerita Bapak Ibu, gitu ya, tentang kromosom nomor 5 ini. Kalau gen ini masih ada, ya, maka tidak bisa ada perpasangan kromosom homoeolog nih. Kalau ada gen PH di kromosom nomor 5B, maka tidak bisa ada perpasangan kromosom homoeolog. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita mau transfer, gitu kan, atau substitusi yang dengan homoeolognya ya, kita ini nggak bisa sama sekali. Ya. Tetapi dari penelitian ini Bapak Ibu, ketika dilakukan mutasi, delesi terhadap gen ini, ya, yang pada kromosom 5B, akhirnya apa? Ekspresi penghambatannya hilang. Jadi dia kromosom homoeolognya itu bisa berpasangan secara bagus sekali begitu. Ya. Manipulasi ke kromosom 5B dapat dilakukan untuk ini. Jadi kita bisa melakukan meningkatkan rekombinasi ya dengan kromosom homoeolognya dengan kalau pada jagung ini ya, ini gandum ya, 5B ya, AB apa sih tadi? ABD ya, ABD ya. Ya. Ini dengan kita mendelesi gen ini, maka nanti dia bisa berpasangan antara kromosom homoeolognya, lebih mudah.
Ya. Nah, Bapak Ibu, transfer kromosom atau gen dengan cara memodifikasi kromosom 5B pertama kali dilakukan pada tanaman gandum. Nah, ya. Pendekatan yang sama digunakan dalam transfer sifat ketahanan imun tubuh, ya, dari Avena barbata ke tanaman oat menggunakan Avena lubis. Sama-sama Avena, kemudian masih homeolog seperti tadi ya, Brassica napus, pertama Brassica oleracea, ya. Kan ternyata masih ada yang homolognya cukup besar, ya, seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah itu kalau ada gen PH itu nggak bisa terpasang kromosom homolog. Tetapi kalau dia dihambat, dimutasi, didelesi, maka itu lebih mudah nanti perpasangan kromosom homolog. Ya. Induksi perpasangan kromosom homolog dengan cara delesi pada kromosom 5B tersebut merupakan metode yang digunakan dalam transfer ketahanan anjing lipus, ya, lipus resisten dan dari ya apa nih ya Avena ya, Avena bukan ini apa ya, elongastum ke tanaman gandum ya. Kemudian penggunaan galur substitusi untuk kromosom 3AG dan 7AG telah menghasilkan hibrid yang heterozigot untuk kromosom AG, nulisomik untuk kromosom 5B dan trisomik untuk kromosom 5D. Nah ini ya, jadi dengan dia melakukan substitusi, dia bisa menyebabkan disomik ini untuk kromosom 5B-nya, ya. Dan yang ini yang terakhir, Bapak Ibu, materi kita penggandaan kromosom sebagai jembatan untuk transfer gen. Ya, jadi penggandaan kromosom untuk memindahkan gen. Ini jangan jembatan kromosom, Bapak Ibu ya. Ini jembatan, maksudnya jembatan di sini benar-benar apa? Sebagai cara ya untuk transfer gen. Dalam penggunaan metode silang balik atau backcross, tanaman backcross 1 F1 diperoleh dengan dua cara, ya, yaitu tanaman F1 langsung disilang balikan dengan tetua budidayanya berulang tanpa melalui penggandaan kromosom, ya, langsung. Yang kedua caranya, ya, hibrid F1 digandakan terlebih dahulu kromosomnya, baru kemudian disilang balikan atau berulangnya. Digandakan dulu, ya, silang balik, digandakan dulu. Buat apakah itu? Kita lihat apa itu. Nah, nggak di sini ya. Penggandaan apa tadi dengan spesies liar, Bapak Ibu ya? Karena dengan spesies liar kan benihnya nggak bagus tuh kan, steril ya. Maka digandakan dulu sehingga benihnya banyak begitu, ya. Dibandingkan kalau tanpa penggandaan, ya. Silang balik atau backcross dari padi gitu ya, yang diberikan perlakuan kokisin, ya, menghasilkan benih ya yang meningkat nih dibandingkan kalau tidak diberikan penggandaan 6 kali lipat gitu, ya. Jadi ternyata persilangan antar spesies itu Bapak Ibu tadi menyebabkan turunannya itu steril, ya. Makanya salah satu caranya digandakan. Tadi mungkin pakai penempatan embrio salah satunya itu, ya. Tapi ini juga bisa dengan penggandaan Bapak Ibu. Nah, kendalanya apa saja di hibridasi interspesifik, ya? Dalam pelaksanaannya, upaya persilangan kerabat jauh tidak mudah dilakukan karena adanya kendala seperti benih hibrida yang lemah dan tidak mampu bertahan hidup. Ya, jadi benihnya lemah, tidak bisa bertahan, serta tanaman F1 yang diperoleh steril. Masih bisa, kalau ini benihnya tidak lemah dan tidak bisa mampu tumbuh, atau tanaman F1-nya steril, tidak bisa menghasilkan polen. Ya. Nah, penghalang yang dijumpai, kendala yang dijumpai dikelompokkan di dua, Bapak Ibu. Pertama, hambatan sebelum terjadinya fertilisasi atau namanya pre-fertilization barrier, ya, yaitu berupa kegagalan dalam kecambahan serbuk sari. Jadi nanti
ketika dia tanaman F1 hasil interspesifik itu akan melakukan fertilisasi, ya, itu tidak bisa berkecambah polennya, ya, karena tadi interspesifik tadi, karena tidak berkecambah, ya, tidak terjadi fertilisasi, atau lambat pertumbuhannya, karena lambat, terus ada gangguan, nah gagal lah itu fertilisasinya, ya. Dan yang kedua, hambatan setelah terjadinya fertilisasi atau post fertilization barrier. Contohnya adalah aborsi embrio saat masih muda, ya, karena tadi terjadi eliminasi kromosom, ya. Embrio menjadi biji dewasa merupakan fenomena paling umum. Jadi ini yang paling umum, ya, Bapak Ibu. Makanya ada penyelamatan embrio, ya. Jadi embrionya ada tapi tidak bisa jadi biji dewasa, ya. Mungkin karena endospermnya mungkin tidak berkembang, mungkin Bapak Ibu, ya, gitu. Ketidakmampuan untuk tumbuh tersebut terjadi karena adanya mekanisme yang dapat mempengaruhi perkembangan zigot sejak pembelahan sel pertama hingga pembuahan, ya, dan hingga diferensiasi akhir dari organ reproduktif, ya. Dia tidak bisa membuat biji. Penyebab lainnya kegagalan perkembangan embrio adalah adanya oksigen spesifik serta tidak adanya keserasian antara inti dan sitoplasma. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Karena tadi interspesifik, sitoplasmanya kan hanya dari spesies budaya, ya. Intinya dapat dari spesies liar. Karena dia tidak keserasi, maka apa yang terjadi, gitu kan? Intinya kan itu dari embrionya kegabungan dua spesies, endospermnya, ya, itu dari spesies, misalkan spesies budaya, begitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya ini tidak berkembang embrionya, begitu. Nggak mau di lingkungan sitoplasma di situ, ya. Pada tritikale, Bapak Ibu, keringnya biji hibrida, ya. Ini dikarenakan diduga karena adanya akselerasi pembelahan mitotik dalam endosperm, nah, kan? Yang dapat dikaitkan dengan terjadinya kelambatan duplikasi heterokromatin. Salah satu contohnya saja, begitu, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketidakserasian genom F1. Ini yang juga menyebabkan tadi kendala dalam memindahkan gen dari spesies liar ke spesies budaya. Tingkat pembentukan embrio hibrid interspesifik tergantung pada spesies atau galur yang disilangkan. Karena setiap spesies atau galur memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Jangankan spesies, Bapak Ibu, dalam satu spesies saja itu bisa berbeda-beda, ya. Waktu saya dulu S2, saya mencoba menyilangkan kombinasi beberapa genotipe, Bapak Ibu, padahal sama-sama Capsicum annum, tapi keberhasilannya berbeda, Bapak Ibu, ya. Misalkan dulu saya mau menyilangkan C5 yang besar, ya, dengan C2, begitu, ya. Kalau C5-nya sebagai betina, susah banget jadinya. Tapi kalau C2-nya sebagai yang betina, itu gampang banget jadi. Itu masih dalam satu spesies, Bapak Ibu. Apalagi kalau interspesies, ya. Nah, Bapak Ibu, penelitian Masyudi tahun 94 mendapatkan, ya, persentase pembentukan embrio hasil persilangan 3 kultivar padi, Ranau, Cisadane, dan IR4 ini yang sativa, ya Bapak Ibu, dengan Oryza australiensis, ya. Ini sedikit sekali, begitu, 1,47%. Sementara kalau persilangan antara Cisadane dan IR4 dengan Oryza officinalis ini hanya 8%, Bapak Ibu, ya. Nah, Mariam 96 melaporkan, ya, persilangan antara Oryza sativa dengan Oryza minuta itu 9-25%. Sementara dengan berat juga, ya, sativa dengan Oryza australiensis ini 3,2, mirip-mirip sama yang dilakukan oleh Masyudi ini. Gitu. Perbedaan spesies yang mempengaruhi tingkat pembentukan biji
hibrid tersebut juga berhubungan dengan tingkat kerabatan. Ya. Jadi semakin jauh antar spesiesnya, ya, maka keberhasilannya akan lebih kecil. Kayak ini Bapak Ibu, ya. Oryza minuta silang Oryza australiensis, ya, lebih berhasil dibandingkan Oryza sativa dengan Oryza australiensis. Kenapa? Karena hubungan kerabatannya lebih dekat antara minuta dan australiensis dibandingkan sativa dengan australiensis. Tingkat pembentukan biji hibrida kelompok padi umur lokal juga lebih baik jika disilangkan, ya, sesama lokalnya, gitu kan, dibandingkan jika disilangkan galur padi lokal lebih tinggi keberhasilannya jika disilangkan dengan spesies liar, ya, dibandingkan dengan ketika spesies liar disilangkan dengan spesies nasional, ya. Jadi sekali lagi perbedaan spesies memberikan perbedaan struktur dan morfologi kromosom. Karena berbeda, susah berpasangan, ya, kalau terlalu jauh. Kondisi tersebut akan menghambat terjadinya homologi kromosom kedua tetua. Perbedaan genom pada persilangan interspesifik Capsicum annum dan Capsicum bacatum menyebabkan ketidaknormalan dalam perpasangan waktu meiosis, sehingga menyebabkan munculnya jembatan kromosom dan lagging, ya, Bapak Ibu. Ini gambarnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai apa? Jembatan kromosom, Bapak Ibu. Ya, jembatan kromosom, ya. Bukan, ini lagging, Bapak Ibu. Jembatan kromosom yang ini berarti, ya, yang C. Ya. Ada multivalen pada metafase. Multivalen maupun, nah ini yang multivalen Bapak Ibu, panjang nih, ya. Perbedaan ukuran yang sangat nyata antara sativa dan australiensis. Jadi ini karena ukuran, ya, yang sativa dan australiensis, ya. 2 sampai 4 kali lipat ternyata ukuran kromosom Bapak Ibu antara australiensis dengan sativa. Makanya tadi keberhasilannya juga kecil, ya. Oh, satu lagi Bapak Ibu, sterilitas tanaman F1 interspesifik. Jadi kalau tadi kan kegagalan persilangannya, ini sterilitas tanaman F1 steril Bapak Ibu, ya. Perbedaan genom antara tetua yang terlibat dalam persilangan dapat menyebabkan hibrid yang dihasilkan bersifat mandul penuh. Bapak Ibu sudah tahu pastinya, ya, kenapa bisa mandul, ya. Di sini dijelaskan karena perbedaan struktur dan jumlah kromosom, atau kurang tidak adanya homologi kromosom, ya, sehingga tadi menyebabkan univalen Bapak Ibu. Ketika univalen, gametnya tidak seimbang kromosomnya dan akhirnya aborsi terpaksa, ya. Nah, ini pada persilangan interspesifik kromosom univalen dapat lebih mencapai 60%. Kalau tadi jurnalnya yang kelompok 6 itu bahkan hampir semuanya tadi univalen perasaan, ya, kalau tidak salah. Kemandulan tanaman hibrida hasil Oryza sativa dan australiensis disebabkan oleh, ini perbedaan ukuran kromosom, ya. Terjadi homologi parsial antara tanaman hibrid antara Oryza sativa bergenom AA dengan Oryza officinalis yang bergenom CC. Homologi parsial Bapak Ibu. Oke. Jadi apa nih? Karena tadi berbeda, ya, jenisnya, jadi akhirnya dia tidak bisa berpasangan, dia univalen, akhirnya dia aborsi, ya. Itu mungkin Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibahas Bapak Ibu, monggo. Ini banyaknya cerita Bapak Ibu, ya, cerita saja. Mungkin nanti akan saya perbaiki ini slide-nya, ya, biar bisa lebih tidak bentuk cerita Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, boleh Pak Rizky? Ya, karena saya bergerak di tanaman perkebunan, sejauh ini memang kalau kami di karet agak sulit, ya. Saya ingin menanyakan sebenarnya syarat sebelum persilangan yang antar spesies itu dilakukan, bagaimana ya supaya bisa tahu bahwa
oh ini bisa dilakukan, ini tidak, dan sebagainya. Baik, ya. Baik, ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Syarat supaya bisa dilakukan persediaan terspesifik. Apakah bisa kita prediksi, kan kita Pariskia. Ini sebenarnya terkait sama dengan tadi, ya, yang kelompok berapa tadi? Nah, kelompok 5 kalau tidak salah, ya, kelompok 5 kalau tidak salah. Jadi mereka juga sama tuh Pak Rizky, walaupun bukan tanaman perkebunan ya, ingin melakukan persilangan interspesifik, begitu kan? Nah, tetapi sebelum melakukan persilangan itu, mereka mencoba-coba melihat apa sitologi ya, meosisnya terutama ya dari kedua spesies tersebut. Ya, kalau misalkan tanaman fertili tadi indeks meosisnya mungkin kecil, hanya 70%, mungkin nggak berani dia menggunakan itu, gitu. Tapi kalau indeks meosisnya di spesies tersebut sudah tinggi, itu kita bisa berani melakukan persilangan itu. Itu salah satunya Pak Rizky. Yang kedua, ya, kalau kemarin itu dulu adik kelas saya, ya, di antara 5, tapi dia bukan di antara 5 spesies, hanya 2 spesies saja, ya, bukan 2 spesies. Jadi namanya Pak Undang, ya, dia punya banyak genotip cabai. Pertanyaannya, cabai rawit ya, yang manakah yang frustesen, yang manakah yang anum, gitu kan? Nah, yang mana yang kan cabai rawit itu kan agak susah Pak Ibu dibedakan antara anum dan frustesen, ya. Caranya ya melakukan kombinasi persilangan saja, itu persilangan gitu kan. Nah, kalau misalkan A ini diketahui adalah satu A, dia adalah frustesen, nah maka genotipe yang lain ketika disilangkan dengan yang A ini dia gampang, mudah-mudahan saja, maka dia masuknya satu spesies secara biologi digolongkannya. Dia mungkin Pak Riki boleh juga melakukan dan enaknya ya. Salah satu keuntungan ketika memuliakan tanaman perkebunan adalah dia perbanyakannya tidak generatif kan ya Pak Rizky ya. Jadi Pak Rizky ketika melakukan persilangan sekali 2 kali, penting banyak persilangan Pak Rizky tanam semua saja begitu. Dilihat yang paling bagus Pak Rizky. Ketika dapat 1-2 yang bagus, itu tidak perlu disalving lagi Pak Rizky. Tidak perlu dibekroskan lagi, tidak perlu. Tinggal diperbanyak secara vegetatif, gitu Pak Rizky. Ya, itu salah satu keuntungan kalau pemulihan tanaman perkebunan atau tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Cukup sekali persilangan, ditanam saja, begitu kan? Dapat yang unggul, udah kita jebak. Kita jebak genetiknya dengan cara dengan cara perbanyakan vegetatif, gitu Pak Rizky. Nah, karena salah satu tantangan di karet itu persen keberhasilannya sangat kecil ya? Sekali, itu pun sudah interspesies ya, cuman 2% lah, 2-3%. Bunganya kecil kan ya Pak Rizky ya? Apa itu? Di atas nggak? Bunganya di atas, tinggi nggak bunganya? Oh, bunganya memang biasanya kalau untuk kebun silang kami rundukkan. Oh, rundukkan ya. Ya. Kami praktikum Pak Rizky persilangan karet untuk masuk diploma. Ya udah naik aja ke atas. Persilangan sawit, naik ke atas sawit gitu kan. Untuk diploma. Ya biasanya dirundukkan kalau. Oh, iya. Ya. Oke Maria, makasih. Baik. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mana ya? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan Bapak Ibu ya. Selamat istirahat Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama minggu depan ya, kita praktikum langsung 5 kelompok presentasi. Kita mulai dari jam 7. Pertama. Yang kedua, saya ingin pastikan Bapak Ibu untuk ujian sesipan angen itu apakah benar Sabtu depan pukul 13.30.
Dengar Bapak Ibu? Oke, Iya, baik. Pak. Siaplah kalau begitu ya. Kemudian apalagi saya rasa sudah ya, materi saya kan hanya 2 Bapak Ibu. Bagian yang pertama soalnya sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi terkait TIS dan GIS, pokoknya Bapak Ibu jelaskan itu apa begitu. Itu tinggal diupload saja 1 ujian. Ya. Soal kedua, materi ini, itu nanti 1 ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dapatlah 50 nilai gitu kan minimal kan. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan sudah mengerjakan duluan. Jadi kalau bisa sudah dikerjakan duluan. Jadi saat nanti ujian Bapak Ibu tinggal upload saja jawaban. Gitu. Untuk materi minggu lalu. Materi minggu ini kita nanti 1 ujian saja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan ya Bapak Ibu ya untuk kuliah pada hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih.